Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Dampak COVID-19 pada Masyarakat Gorontalo yang disusun oleh Yusni Susanti Lahmutu, yaitu saya sendiri. Saya prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2019. Di sini ada kata pengantar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Dampak COVID-19 pada Masyarakat Gorontalo. Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian, apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Gorontalo, 5 April 2020, Yusni Susanti Lahmutu. Pada bab 1 ada latar belakang masalah. COVID-19 saat ini ramai diperbincangkan oleh dunia, salah satunya di Indonesia yang terkena dampaknya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar daerahnya terkena virus corona yang terdampak kematian. Sedangkan di Provinsi Gorontalo sendiri belum ada yang dinyatakan positif COVID-19, tetapi pemerintah setempat telah menerapkan anjuran pemerintah pusat agar tetap melakukan aktivitas di rumah, tetap menjaga kebersihan, dan lain-lain. Pada situasi seperti ini, di Provinsi Gorontalo telah melakukan pengantisipasian dengan cara penyemprotan cairan disinfektan di tiap-tiap wilayah. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 di Provinsi Gorontalo? Yang kedua, langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Gorontalo? Bagian C ada tujuannya, yaitu agar masyarakat Gorontalo lebih waspada dalam menghadapi masalah penyebaran COVID-19. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, dalam tinjauan masyarakat, COVID-19 ini tak hanya mengakibatkan darurat kesehatan global, tetapi juga telah menghajar telak ekonomi. Indeks saham Bursa Efek Indonesia melemah 33% dibanding pada awal 2020. Terbentuk sejak 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok ke level 16,273, terendah sejak Juni 1998. Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik dananya dari pasar Indonesia. Pemerintah juga memangkas anggaran infrastruktur sebesar 423 triliun pada tahun ini untuk penanganan COVID-19. Relokasi juga harus ditunjukkan untuk anggaran jaringan
pengaman sosial, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Demi menanggulangi wabah corona ini, aparat sipil negara atau ASN juga harus legawa tak mendapat kenaikan gaji. Anggaran perjalanan ASN juga harus dipangkas habis dan dialihkan untuk mengatasi dampak corona. Ego presiden pun perlu diturunkan. Presiden jangan lagi ngotot meminta program-program populis dan ambisius agar negara ini selamat dari krisis global akibat corona. Ada beberapa narasumber yang saya wawancarai di daerah saya. Yang pertama, menurut Camat Bulang Ulu, Bapak Iwayan Ranawa, dampak dari COVID-19 terhadap kinerja pegawai ASN di kantor camat yang jam kerjanya diubah menjadi sementara waktu karena dampak dari COVID-19. Yang kedua, menurut Kepala Desa Mengiilo yaitu Bapak Yusrin, banyak masyarakat Desa Mengiilo yang mengeluh dengan terhambatnya pengurusan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah dan lain-lain. Menurut pedagang ikan, kendala yang dihadapinya sulitnya mendapatkan pasokan ikan pada nelayan. Yang keempat, menurut warga setempat, sulitnya berinteraksi antara penjual dan pembeli karena untuk menjaga kemungkinan adanya virus yang ada di uang. Ada juga peran mahasiswa. Peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan cara selalu mengingatkan kepada orang yang tidak mengikuti perintah dari pemerintah. Misalnya, tidak menggunakan masker saat berpergian, tidak mencuci tangan saat mau makan ataupun saat memegang wajah, tidak melakukan aktivitas di dalam rumah, dan lain-lain. Di sini mahasiswa sangat berperan terhadap masyarakat untuk mencegah COVID-19 dengan menjadi sukarelawan membantu pemerintah agar Indonesia bebas dari virus corona atau COVID-19. Masuk ke bab 3 yaitu penutup. Yang dapat saya simpulkan, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Sebagai bangsa besar dan menjunjung tinggi solidaritas, kita mempunyai pengalaman mengatasi musibah besar. Bisa dibilang bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan COVID-19 di Kemenkes. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain semakin terbatas. Saran untuk masyarakat Indonesia agar tetap menjaga kebersihan dan mengikuti arahan dari pimpinan negara Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19, maka tetaplah berada di dalam rumah. Ini daftar pustakanya, ada sekitar 15 sumber yang saya bisa paparkan di makalah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.